Ibu gak bakal lama lagi. Sebelum ibu mengembuskan napas terakhir, ibu pengen punya anak yang soleh. Kamu masuk pesantren, belajar ngaji di sana, sholat. Percuma, Bu. Mau rajin ibadah, masuk pesantren, nggak ada gunanya, Bu. Contohnya si bapak tuh, ujungnya jadi ustadz. Apa jadi ustadz? Ustadz tapi miskin, Bu. Auzubillahi min dzalik, nak. Dosa gimana gue itu bapak kamu? Bu, minum aja obatnya, Bu. Biar juga sembuh, Bu. Ayo. Sudah, Bu, ya. Yang sabar, Bu, ya. Iya, Bu, sabar, Bu, ya. Bapak mau kemana? Bapak nggak, paling nanti ke tetangga, Bu. Bilang-bilangin langsung ke masjid buat urusannya lainnya. Bilang tetangga, mohon maaf kalau ibu salah. Iya, Bu, sabar, Bu, sabar, ya. Istighfar aja. Doa dari semuanya, Pak. Ya. Rahmat, Mak, Nak, tolong jaga ibu kamu, Nak. Bapak mau ke tetangga. sini. Sini. Kamu mau kemana? Rahman mau pergi, Bu. Ibu mau ngomong sama kamu. Mau ngomong apa, Bu? Rahman udah buru-buru nih mau pergi. Ditungguin sama teman. Mat, kamu penampilan seperti itu, ini ibu sakit karena mikirin kamu. Bu. Ngapain mikirin Rahmat? Ya Allah, Mat, bertobatlah, nak. Bertobatlah, nak. Ibu gak bakal lama lagi. Sebelum ibu mengembuskan napas terakhir, ibu pengen punya anak yang soleh. Kamu masuk pesantren, belajar ngaji di sana, sholat. Percuma, Bu. Mau rajin ibadah, masuk pesantren, nggak ada gunanya, Bu. Contohnya si bapak tuh, ujungnya jadi ustadz. Apa jadi ustadz? Ustadz tapi miskin, Bu. Auzubillahi min dzalik, nak. Dosa gimana gue itu bapak kamu? Nyatanya juga miskin, nyusahin juga. Nyatanya ibu nggak bisa berobat kan, gara-gara bapak miskin. Cuman mikirin akhirat doang. Istighfar, nah, istighfar. Duit dari mana? Nah. Untuk berobat. Ibu pengen menghembuskan napas terakhir. Ada anak yang ngebantu ibu masuk surga. Istighfar, dah. Allahu Akbar. Udah, Bu, mau pergi, Bu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, maafkan dosa anakku, ya Allah. 9 bulan aku kandung. 9 bulan aku besarkan. Ada hidup dan mati, ya Allah. Ampun dosa anakku, ya Allah. Ampun dosa anakku, ya Allah. Mudah-mudahan anakku Rahmat jadikan anak yang soleh di jalanmu yang lurus, ya Allah. Tolong beri penerangan lahir dan batin, ya Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Tad.
Tadi lihat jamaah kayak seneng banget, antusias banget sama kajian Ustaz. Bener, karena yang kita sampaikan pas tuh sama yang lagi rame sekarang. Relate, Ustaz. Iya, alhamdulillah. Terus, Ustaz, ini ngomong-ngomong, by the way nih kita mau kemana nih sekarang? kalau lihat di jadwal, habis kajian ini sih selesai, Ustaz. Nggak ada lagi. Udah nih, nggak Aman. kemana-mana? Iya. Bentar-bentar. Aman, Ustaz. Oh, ada WhatsApp masuk nih. Ya Allah. Apa, Ustaz? Astagfirullahaladzim. Pak Madi, teman aneh yang Ustadz. Istrinya sakit lagi, Aim. Oh, Pak Madi yang Ustadz itu. Oh, iya, yang Ustadz itu. Apa, ini kosong kan bener? Iya. Yaudah deh, kita nengokin dulu ya. Oh, yaudah, Ustaz. Dia aneh nggak tenang nih kemana-mana. Karena kan dia Ustadz baik banget nih. Betul, betul. Kita nengokin, kita doain deh biar cepet sembuh. Ya, yaudah Ya. kalau gitu, Ustaz. Yuk, Ya, berangkat. yuk, bismillah. Bismillah. Ustadz, Iya. ini kita ke rumahnya Pak Madi yang Ustadz itu kan ya? Iya, Ustadz yang di kampung kita pernah lewat waktu itu. Oh iya, iya benar. Tapi aku ngelihat sosok Ustadz Madi itu tuh sederhana banget ya, Ustadz orangnya. Orang itu tawadu. Tapi tawadu beneran rendah hati ya, bukan tawadu tawarna duit, enggak. Tawaran dulu. Iya, bener-bener rendah hati, humble banget deh orangnya. Kayaknya kalau dia ngomong tuh sampai ke hati banget, adem. Karena emang pas dia ngajarin kesederhanaan, ya hidupnya emang sederhana. Apa adanya banget gitu. Sedekahnya rajin, sama tetangga juga baik deh pokoknya. Masya Allah. Tapi saya juga nggak nyangka kalau istrinya tuh sekarang lagi sakit ya. Pantesan waktu itu pas ada kajian, saya nggak ngeliat tuh Pak Madi itu. Memang kadang orang kalau baik, bahkan Allah pengen tahu nih dia istiqomah nggak dalam kebaikannya kan. Makanya diuji. Sama kayak Nabi Ayub alaihissalam. Gimana kisahnya tuh? Kan Nabi Ayub itu diuji sama Allah puluhan tahun, badannya sakit. Oh ya? Nah, bedanya kalau ini Nabi Ayubnya yang sakit kan, badannya sakit, orang jijik, nggak mau ada yang deket, ya Allah. Tapi dia sabar gitu loh. Artinya kan orang baik itu orang yang Allah mau tahu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mana nih di antara hamba-hambaku yang paling sabar dalam menghadapi ujian? Kan ujian itu tanda Allah sayang sama kita. Betul. Bisa jadi Aiman diuji, Aneh dikasih musibah. Itu karena Allah lagi bener-bener kangen sama kita. Selama ini kita terlalu jauh sama Allah nih. Sampai Allah yang nyariin kita kan. Aduh, Aiman mana nih gitu. Iya. Pas diuji baru Aiman deket. Doa, sholat, sedekah, iya kan? Iya. Jadi kadang undangan Allah untuk kita deket sama Allah itu harus dalam bentuk ujian dan musibah. Ini Ustadz Madi juga kayaknya memang subhanallah deh, kita doain biar istrinya cepat sehat. Amin ya Allah. Tapi beliau memang istiqomah banget dalam kesabaran sih. Iya. Salut Ustaz. Ada duit kagak? Tahu, gua lagi pusing banget gua. Ya duit. Jalan lagi yuk. Ntar lagi kayaknya. Hah? Ntar lagi lah ya. Jam berapa ini? Oke lah. 5 menit. Assalamualaikum. Mas, udah waktunya sholat nih. Ini bukannya anaknya Ustadz Ramadi ya? Iya mas, tolong dong kasih contoh, masa anaknya Ustadz gitu nggak bagus mas. Ah berisik. Udah waktunya sholat, ayo kita sholat Ikut bareng. campur deh. Nggak enak, Pak Jen udah manggil-manggil dari tadi mas. Yuk, mari bareng yuk. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kamu nggak denger aja, nak? Yuk mari kita sholat aja kapannya. Mas, Udah kalau bapak mau sholat, udah sholat sana duluan. Pak, mari Nggak usah kita ikut masjid sini lah. sama-sama. Yuk. ya lah gitu. Assalamualaikum. Mat, lu nggak malu mau bokap lu mah? Dah. Main malu ya. Udah kita nyari apa nih, mangsan mana kek? Lo tau tempat sini nggak? Ada gua. Udah nggak usah pakai lama yuk ah. Langsung aja cuy ya. Yaudah dah. Gua dah. Pusing bola gua dari sini, ceramain mulu.
Iya tuh, sendirian tuh. Lu kan butuh duit. Cakep bener nih. Sepi jalanan. Udah sikat aja. Udah sikat aja langsung. Bu, Astagfirullah. serahin tasnya. Jangan, Nak. Udah, serahin sini tasnya. Jangan, Nak. Udah sini, serahin tasnya. Jangan, Nak. Lepasin. Jangan, Nak. Jangan. Itu waktu anak ibu masuk pesantren. Udah, jangan bengong. Cabut. Biar jadi dia anak yang soleh. Rajin ibadah. Udah cepetan lah. Jangan, Nak. Jangan. Dapet juga kan? Lu duduk ke situ, gue pesen kopi. Ya. Mas, kopi 2, Mas. Jangan. Itu waktu anak ibu masuk pesantren. Udah, jangan bengong. Cabut. Biar jadi dia anak yang soleh. Pak, Bapak, Pak, Mat, Mat, Mat. Aduh, 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 Pak, 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 dah, Pak, Allah, 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 Akbar. Tempatnya bagus kan, spot tuh besok-besok kita samperin lagi. Pasti ada lagi yang kayak gini nih. Mat. Wah, ini orang kesabet nih. Mat, woi. Woi. Kita bagi 2. Halo. Tempatnya bagus kan, spot tuh besok-besok kita samperin lagi. Pasti ada lagi yang kayak gini nih. Mat. Hei. Iya. Ustaz. Ini meninggal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ibunya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Loh, kebetulan banget ya, Ustaz. Belum lama kayaknya kita dengar sakit ya. Betul, Pak. Iya, justru kita kesini karena kita taunya sakit, Pak. Ya baru masih. Ustaz, silakan. Iya. Ya Allah, masih nggak percaya ini. Alhamdulillah.
Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, saya nggak nyangka akhirnya istri saya seperti ini. Iya Pak. Ya, umur gak pernah ada yang tahu ya Pak. Maaf Pak, kalau boleh tahu memang penyakitnya itu seperti apa sih? Ya, istri saya sering sakit-sakitan, udah berobat kemana-mana, kambuh lagi. Ditambah anak saya kelakuannya si Rahmat nanti mencuri, terus berjudi, ada aja yang dia buatnya. Udah kadang jarang pulang, pada saat dia pulang itu juga udah mabuk-mabukan. Ya itulah, namanya umur kita nggak ada yang tahu ya. Makanya kalau bisa sih, kalau masih ada ibu, masih ada orang tua, mumpung kita sehat, ya hadiah terindah buat orang tua itu kan sebenarnya bakti, hormat, takzim, memuliakan. Itu hadiah yang terindah, birrul walidain, memuliakan orang tua. Kalau ke orang lain aja kita muliakan, masa orang tua yang masih ada nggak kita muliakan kan? Karena kemuliaan hidup dunia akhirat itu letaknya ya di orang tua. Bahkan baginda Rasulullah SAW dia bersabda, waqalan Nabi, ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah itu adanya pada ridho orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Bahkan murkanya Allah itu letaknya juga pada orang tua. Jadi cara berpikirnya gampang banget sebenarnya. Kalau kita mau dapat ridhonya Allah, ya udah kejar ridhonya orang tua, gitu Aiman. Ya Allah. Siapa yang meninggal? Ibu, Mat. Ibu. Ibu. Bu. Bu, bangun Bu. Ibu kenapa, Bu? Bu, bangun Bu. Kenapa jadi orang baik lagi, Bu? Kenapa jadi orang baik, Bu? Rama mau masuk pesantren, Bu. Rama mau bertobat, Bu. Ada pesan dari Ibu, Nak. Kalau kamu sayang sama Ibu, insya Allah beliau ingin kamu jadi anak yang benar. Iya, Pak. Rama jadi. Hanya itu yang Ibu inginkan dari kamu, Nak. Jadi orang yang benar, Pak. Rama mau nurutin maunya Ibu. Rama nyesel, Pak. Bang, kita semua sayang nih sama ibu. Termasuk abang sebagai anak juga pasti sayang kan sama ibu ya. Iya, Bang. Ini yang terbaik buat ibu. Mungkin ibu banyak pikiran, termasuk mikirin anaknya. Nah ini kesempatan buat abang berubah, Bang. Buktiin walaupun ibu udah meninggal dunia, udah wafat, tapi yakin deh, ibu tuh masih melihat nanti di alam kubur kebaikan-kebaikan abang, berubah jadi lebih soleh lagi, lebih taat lagi, sayang sama bapak, lebih cinta lagi sama Allah, ibadahnya lebih rajin lagi. Jadi ini nih nasihat terutama buat abang. Benar kata Pak Ustadz, mungkin ini waktu yang terbaik untuk abang untuk bisa jadi berubah lebih baik lagi, Bang. Karena itu salah satu cita-cita dari ibu juga. Iya, Pak. Rama minta tolong ajarin Rahmat. Insya Allah. Rahmat pengen jadi orang yang benar. Rahmat pengen jadi orang soleh seperti kemaunya ibu. Ya kalau abang sayang sama almarhumah ibu, cinta harus dibuktiin, Bang. Apa yang ibu mau selama itu baik, kalau abang masih sehat, masih ada kemauan, masih muda, cita-cita masih panjang, yang nggak ada salahnya kemauan ibu itu diikuti sebagai anak. Yang udah lewat udahlah, Bang, itu anggap masa lalu kan. Sekarang bakti abang ke
Masya Allah banget ya Ustaz. Saya bisa ngambil hikmah banyak banget dari kejadian tadi. Saya jadi langsung kepikiran nenek saya yang pengganti ibu saya. Jadi saya tuh pengen banyak berbakti sebelum ditinggalkan seperti tadi Ustaz. Masya Allah. Jadi orang muslim tuh nikmat banget. Ibu masih ada, memang itu keramat kita yang harus dijagain. Ibu kalau udah ngedoain anaknya, insya Allah berkah dunia akhirat. Masya Allah. Tapi sebaliknya, ibu kalau udah keluar sumpah serapah, waduh, itu anak mau kemana aja jauh dari berkah. Ibu kenapa? Pertama, ibu itu udah jadi alam yang kedua nih buat kita. Kan awalnya kita hidup di alam Bro. Iya. Terus Allah transfer ke alam rahim ibu. Nanti yang ketiga lagi ada alam dunia, kan ada 7 alam, itu nggak kita bahas lah ya. Iya. Yang namanya Allah sudah menempatkan kita di rahim ibu, maka kewajiban kita memuliakan ibu. Wahnan ala wahnin, berat dia. Betul. Ketika bawa kita kemana-mana. Iya. Yang masih punya ibu sayangin, mumpung masih ada orang yang kita masih bisa minta berkah hidup, gitu loh. Betul. Terus bagaimana Islam memandang orang tua yang udah nggak ada, ibu yang udah meninggal kayak Aiman, padahal ada nenek. Sama nenek betul itu pengganti ibu. Tapi ke ibu itu kita tetap bisa silaturahim. Silaturahimnya bagaimana tuh? Caranya gimana Ustaz? Berbuat baik yang banyak, niatin pahalanya buat ibu kita. Oh iya. Ya, sedekah, niatin pahalanya buat ibu. Masya Allah. Jumat berkah, niatin pahalanya buat ibu. Sedekah Quran, pahalanya buat ibu. Kebaikan apapun kita niatin buat ibu. Itu cara nyambung silaturahim sama orang tua yang udah nggak ada. Nah itu, makanya mumpung masih hidup, yang bagi teman-teman kita nih, ibunya masih ada, udah kita mau ngasih mobil dihiasi intan permata kek, mau ngasih rumah berlantai-lantai, harganya puluhan miliar, nggak akan pernah sebanding dengan cinta dan kasih sayang ibu buat anaknya. Masya Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang udah kita kasih dalam bentuk bakti, dalam bentuk bukti cinta kasih sayang, gitu ya, dalam bentuk perhatian untuk yang masih hidup. Apakah kita punya perhatian bulanan sama ibu? Iya. Kan jangan-jangan selama ini kita makan di restoran mewah, ibu di rumah pakai piring kaleng, auzubillah, gitu. Jadi muliakan ibu yang masih hidup, berbuat baik sebanyak-banyaknya, diniatkan pahalanya untuk orang tua yang udah nggak ada. Masya Allah, biar bisa membantu ibu masuk surga. Benar banget. Masya Allah. Makasih banyak Ustaz. Siap. Alhamdulillah nggak berasa nih, udah deket nih sampai rumah. Ini udah sampai nih kita. Iya tuh deket lagi Ustaz.